Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat sahabat semua beritadesa.tv dimanapun Anda berada. Pagi ini kita sengaja mengunjungi kantor pusat Mega Insurance. Ya, mungkin masih ingat Apetnas sempat MOU bekerjasama dengan Mega Syariah untuk jaminan sosial tambahan buat anggota BPD yang tergabung di Apetnas ya. Antusias sangat luar biasa. Tapi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari anggota BPD ya terkait dengan kartu anggota berasuransi ya. Kebetulan kita kerjasama dengan Mega Syariah. Jadi kali ini kita ingin langsung diskusi dengan Pak Iim Koimudin ya, SE, MSI. Nah, ini profesional di bidang insurance banyak banget ini Pak Iim. Beliau Syariah Deputy Director ya untuk Mega Insurance ya. Mudah-mudahan karena ini juga permintaan dari teman-teman anggota untuk bisa dibuat podcast sehingga pertanyaan-pertanyaan mereka bisa terjawab. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Iim. Salam warahmatullahi Pak Indra. Ya, ini beliau yang sejak awal mengawal ya kerjasama kita dengan Mega Insurance ya. Kali ini kita sengaja datang Pak Iim. Makasih Pak Indra. Tahu nih lebih detail lagi ya. Mudah-mudahan anggota yang tadinya masih masih bingung untuk mengikuti program ini bisa langsung paham nih. Ya. Pak Iim, bisa cerita sedikit tentang Mega Insurance? Ya. Sejak kapan ini berdiri dan ini kan syariah gitu ya? Iya, betul. Silakan Pak Iim. Makasih Pak Indra. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman di Apetnas, khususnya Pak Indra. Ini kunjungan beliau yang kedua nih. Ya. Jadi pertama ketika kita tiga ya Pak ya? 3 kali ya? 3 kali betul. Kunjungannya pertama kita diskusi terkait dengan manfaat yang mau diberikan ke anggota Apetnas. Yang kedua kita tanda tangan MOU. Ya. Proses di ruang sebelah. Betul ya. Nah ini ketiga, terima kasih Pak. Betul. Selamat datang di kantor kami. Ya. Jadi Mega Insurance ini ya sesuai dengan tadi namanya Mega gitu ya. Jadi kami bagian dari CT Corporation. Oke, satu grup ya? Grup CT, ya betul. Jadi Pak CT punya CT Corporation. Salah satu lini bisnisnya adalah terkait dengan lembaga keuangan. Jadi diantaranya ada Bank Mega, kemudian ada Bank Mega Syariah, ada asuransi umum Mega yang kita di dalam di sini, ada asuransi Mega Life dan seterusnya. Oh ada umum dan ada umum dan ada jiwa, betul. Nah kebetulan untuk kami yang di Syariah ini masih unit usaha Syariah. Jadi ada asuransi umum Mega yang menjalankan prinsipnya berdasarkan mekanisme konvensional, kemudian punya unit usaha Syariah yang menjalankan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, berdirinya ini Mega Insurance di tahun 2004, Pak Indra. Kemudian di tahun 2007-nya kita menyusul mendirikan unit usaha syariahnya. Jadi udah berapa lama kalau yang syariah? 2007 ke 2024 berarti sekitar berapa tahun nih ya? Ya sudah panjang juga, Pak. 15 tahunan. 15 tahun ya. Apa beda konsep syariah dengan yang konvensional, Pak Iim? Ya, kalau boleh saya pakai analogi gitu ya Pak. Ini rasanya sih kita semua pernah praktekin secara tidak langsung. Jadi saya ambil contoh waktu kita di kelas, kita kan ada iuran kas Pak. Iuran kas. Ya, masing-masing ya. Masing-masing. Zaman Pak Indra sekolah, jadi ada bendaharanya, kemudian teman-teman di kelas itu iuran. Iya. Nah, iurannya buat apa? Iuran itu kan buat keperluan teman-teman satu kelas. Kalau ada sesuatu yang terjadi. Apakah misalkan kalau di masa saya uang kas itu misalkan ada teman-teman yang sakit nih. Ya kita jenguk ke rumahnya, kita belikan sesuatu. Atau biasanya ada ujian sekolah ya. Kemudian kan kita kadang suka memfotokopi materi-materi dari uang itu. Nah, kurang lebih asuransi syariah seperti itu, Pak. Artinya setiap peserta jadi memberikan kontribusi berupa apa? Iuran tadi. Nah, di mana iuran tadi itu dikelola oleh si bendahara untuk
kepentingan kelas. Nah, bedanya kalau di asuransi ya bendaharanya ini perusahaan asuransi. Iya, iya. Karena kalau kita di kelas mungkin siswanya 30-40 orang cukup dihandle oleh satu orang bendahara. Nah, sementara kalau di asuransi kan dengan jumlahnya yang banyak, dia butuh orang profesional. Jadi konsepnya apa di syariah menggunakan akad tabaru. Iya. Jadi akad tabaru itu berkebalikan dengan akad tijaroh. Jadi kalau tijaroh itu akad yang sifatnya komersil. Kalau saya jual beli, saya sewa nyewa itu ada keuntungan profit. Nah itu akadnya tijaroh. Tapi di asuransi syariah akad utamanya tabaru. Artinya masing-masing orang dia ketika memberikan iuran atau di konven namanya premi. Premi kalau Di kami namanya kontribusi. Nah kontribusi ini tujuan untuk apa? Untuk membantu teman-teman peserta lain kalau terjadi musibah. Nah sehingga dana ini dana bersama. Yang kalau misalkan nanti dananya sisa gitu ya, itu menjadi haknya si peserta juga. Jadi artinya perusahaan asuransi hanya sebagai operator yang membantu mengelola dana tadi, uang tetap milik si nasabah. Nah sementara kalau di konvensional itu kan sifatnya transaksi tanda kutip jual beli. Artinya saya sebagai nasabah gitu ya membayar premi. Ketika saya membayar premi maka sudah menjadi hak miliknya si perusahaan asuransi konvensional. Nah saya begitu klaim baru manfaatnya diberikan. Begitu tidak terjadi klaim ya itu sudah menjadi miliknya si perusahaan asuransi konvensional. Jadi kontrak akadnya memang beda antara konvensional dan syariah. Beda di situ ya. Betul. Oke. Pak Ib, apa sih manfaat untuk ikut asuransi ya? Dalam hal ini asuransi syariah ya. Iya. Apa manfaatnya, Pak? Ya, pertama ini kan bentuk dari perencanaan keuangan, Pak. Jadi kalau kita kan apa namanya ya dalam hidup ya kita nggak pernah tahu ya musibah terjadi kapan kita nggak tahu. Kalaupun terjadi ya berapa nilai kerugian kita nggak tahu. Jadi lebih pada upaya kita melakukan preventif. Itu dari sisi umum gitu ya. Nah perencanaan keuangan tadi terhadap sesuatu yang mungkin terjadi kemudian menimbulkan biaya yang tidak sedikit. Plus kalau yang di syariah sebetulnya tujuannya apa sih? Tujuannya kita tuh mau ngebantu orang. Iya. Jadi kita ketika daftar menjadi nasabah perusahaan asuransi syariah niat itu sebetulnya ngebantu peserta yang lainnya. Ada unsur ibadah, silaturahmi. Betul. Bantu. Betul. Jadi niatnya itu kita ngebantu orang lain pun di saat yang lain ternyata kita yang mengalami musibah. Maka dana yang peserta lain ini kan diberikan kepada kita sebagai manfaat klaim tadi. Untuk membantu kita. Betul. Jadi yang satu terkait dengan perencanaan keuangan, yang kedua terkait juga unsur kita saling bantu. Maka di syariah kan konsepnya konsep ta'awun. Saling bantu antara sesama peserta. Niatnya di situ. Itu di zaman Rasulullah dulu ada yang seperti ini konsepnya ya. Saling bantu ini. Nah, kalau konsep saling bantu ada di Qur'annya tuh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kalian dalam buat kebajikan dan takwa ya. Meskipun sebetulnya kalau konsep asuransi yang seperti sekarang memang belum ada. Tapi contoh-contohnya yang mirip-mirip ada. Misalkan kalau zaman dahulu ada uang diat. Uang diat. Ya, diat itu kan semacam denda gitu ya atau hukuman terhadap orang yang melakukan kelalaian mengakibatkan kehilangan nyawa orang sehingga ahli warisnya itu kan diberikan santunan. Nah itu konsep saya yang dulu pernah terjadi. Atau kalau kita flashback lagi, kita teringat cerita Nabi Yusuf nih. Nabi Yusuf kan punya mukjizatnya itu kan mentawil mimpi. Jadi ketika Raja Mesir waktu itu bermimpi ada 7 ekor sapi yang besar dimakan oleh 7 ekor sapi kurus gitu ya. Kemudian ditawilkan mimpinya bahwa ini adalah akan terjadi kondisi pacaklik. Betul. Jadi 7 tahun itu kondisi baik, kemudian 7 tahun kondisi pacaklik. Maka di situ interpretasinya adalah persiapan untuk 7 tahun ke depan. Nah, jadi filosofi inilah yang kemudian menjadi dasar asuransi syariah bahwa artinya kita dalam hidup itu perlu melakukan perencanaan, melakukan antisipasi. Betul. Artinya di zaman Rasulullah juga untuk antisipasi ini juga tidak dilakukan. Jadi kalau di konsep konstruksi semacam mitigasi risiko. Iya, jadi kan asuransi itu kan terkait dengan risiko. Risiko mungkin diderita sama orang, tapi gimana cara kita memitigasi risiko? Apakah kita misalkan ya dalam konsep
kita menghindari resiko. Kalau kita tahu lokasi-lokasi yang rawan misalkan kita menghindar. Atau kalau nggak mungkin menghindar bagaimana? Ya mungkin bawa teman-teman yang banyak dan seterusnya. Itu bagian mitigasi. Iya. Nah inilah filosofi dasar juga yang kita terapkan di konsep asuransi. Iya. Nah karena ini syariah Pak Im ya, masih ada anggapan nih, asuransi itu kayaknya nggak boleh gitu kan. Ada juga bilang ada ribanya gitu. Gimana Pak Im jelasin ini? Ya, pertama konsep asuransi tahun tolong menolong. Ya tolong menolong itu artinya kan sesuatu yang baik gitu ya. Nah dan sekarang juga sebetulnya banyak yang melakukan itu, tidak mesti asuransi. Jadi ada platform digital yang melakukan penggalangan dana crowdfunding lah. Crowdfunding, oke. Nah, yang berbeda adalah crowdfunding ini kan memberikan bantuan pasca terjadi. Jadi melihat potret, profil, ada musibah, kemudian dia kolek gitu ya. Sama tahunnya tolong menolong untuk orang mengalami musibah. Tapi yang dilakukan pada saat sudah terjadi. Nah, sementara asuransi kan persiapan. Nah, tadi konsepnya dana tabaruk tadi. Dana tabaruk itu dana hibah yang memang dihibahkan, diniatkan untuk membantu. Nah, rujukannya adalah fatwa DSN MUI. Jadi sedikitnya ya lebih dari 5 fatwa yang antara lain fatwa 51 tahun 2001 ngomongin tentang asuransi syariah. Jadi insya Allah sih bapak-bapak di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sudah merumuskan garis-garis mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan, sehingga insya Allah ya masyarakat juga merasa tenang karena pelakunya itu juga diawasi oleh DSN MUI, di mana betul di tiap perusahaan tuh punya Dewan Pengawas Syariah. Jadi kami diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, di level regulasinya diawasi oleh DSN MUI. Oke, Pak Im. Ini kaitan dengan kerjasama kita ya, Apetnas. Apetnas ini kan rumah besarnya teman-teman anggota BPD di desa-desa. Jadi kalau ada kepala desa itu eksekutifnya ya. Kemudian anggota BPD ini mungkin seperti DPR-nya lah gitu kan di desa gitu kan. Ada juga perangkat desa yang bekerja di kantor-kantor desa ya. Nah, Apetnas itu rumah besarnya anggota BPD. Per desa itu ada 5, 7, 9 orang ya kan. Nah ini mereka sesuai tupoksinya mengawasi kinerja kepala desa gitu kan, menampung aspirasi masyarakat desa gitu kan. Mereka kadang-kadang jalan ke pelosok-pelosok nih untuk menampung aspirasi nih kan, juga ikut membuat perdes di desa-desa gitu kan. Nah mereka dalam bertugas ini perlu perlindungan gitu kan. Walaupun mungkin sebagian besar udah ikut asuransi yang sudah ada. Nah, kaitan kerjasama kita, kebetulan Apetnas ini kan membuat kartu anggota. Nah, kita ingin memberikan ada tambahan manfaat nih. Tidak sekedar kartu pengenal, bukan sekedar kartu anggota aja, tapi kita juga ada mungkin jadi kartu diskon, mungkin juga untuk ke hotel atau apapun lah gitu yang terkait dengan anggota, termasuk asuransi tambahan. Walaupun mereka mungkin udah punya, gitu kan. Betul. Pak mungkin bisa kasih gambaran apa sih manfaat asuransi buat anggota BPD tadi nih? Ya. Jadi saya ngambil sedikit tadi ya, bahwa memang saat ini asuransi sebetulnya sudah tersosialisasi dengan program pemerintah BPJS ya. Kalau dahulu memang orang membayangkan itu agak susah dan agak terbatas. Jadi pasca pemerintah punya BPJS itu informasi, pola dan lain-lain tuh lebih terinformasi. Lebih terbuka nih. Lebih terbuka, betul. Jadi orang lebih aware. Gimana kalau dia sudah punya asuransi? Jadi di konsep asuransi Pak, itu memang kalau untuk sesuatu berkaitan sama personal, sama diri itu kan dia sesuatu yang tidak bisa dinilai Pak. Jadi katakanlah misalkan gini, kalau ada orang ikut asuransi kematian ya, walaupun kami bukan di asuransi jiwa ya. Nilai seorang kan nggak bisa dinilai. Maka memungkinkan polis asuransi itu bisa lebih dari 1. Nah, kecuali kalau misalkan polis asuransi terkait dengan aset. Misalkan dengan kendaraan, kita punya produk asuransi kendaraan, ada asuransi rumah tinggal dan lain-lain. Itu hanya boleh 1. Itu hanya boleh 1, karena kan harga mobilnya kan sudah bisa terlihat market value-nya, ada harga pasarnya. Jadi misalkan kejadian mobilnya hilang, kita bisa lihat harga pasar berapa, dan kita ganti senilai dengan harga pasarnya. Dan memang prinsip asuransi mengembalikan posisi
keuangan seperti sebelumnya. Nah, tapi kalau begitu ngomongin terkait dengan jiwa, dengan personal, ini kita nggak boleh membatasi. Apa iya orang ada harga 1 miliar kan nggak? Sehingga buat teman-teman di Apetnas, meskipun sudah punya produk asuransi BPJS atau swasta, ini masih mungkin untuk ditambah di luar yang tadi. Nah, apa manfaat yang diberikan di sini? Produk ini yang kita launching bersama Apetnas di kartu anggota tadi, memang asuransi kecelakaan saja. Artinya kalau asuransi kecelakaan dia hanya memberikan manfaat kalau terjadi kecelakaan. Kalau terjadi sakit ya memang tidak dipolis yang ini. Oke, ini hanya kecelakaan. Hanya asuransi kecelakaan saja. Nah, manfaatnya bagaimana? Kita bagi misalnya kecelakaan ini kecelakaan pada saat bekerja atau apapun. Apapun, Mbak. Apapun. Nanti di rumah pun dia mungkin tiba-tiba jatuh gitu, betul. Di cover. Betul. Jadi memang asuransi kecelakaan ini menarik nih. Ada yang memang dibatasi, misalkan asuransi kecelakaan perjalanan, nah berarti hanya dia perjalanan. Tadi Pak Indah sempat nanya terkait dengan umroh, itu selama umroh gitu. Tapi asuransi yang kita berikan di sini yang dengan Apetnas itu asuransi yang 24 jam. 24 Artinya tidak mesti pada saat dia bertugas, sedang di rumah, kemudian ya mudah-mudahan terjadi nausumindalik, kepleset lah, kemudian luka dan lain-lain. Jadi begitu terjadi kecelakaan. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama kalau kecelakaan ya mudah-mudahan nggak terjadi. Butuh biaya pengobatan. Oh, biaya pengobatan saya udah di cover nih sama BPJS. Yes, ya. Betul. Tapi BPJS itu kan hanya mengcover biaya medis. Betul. Sementara kalau kita nganterin orangnya ke rumah sakit kan naik ojek lah misalkan. Nungguin juga ada biaya. Nah, ini kita mengkompensasi biaya yang keluar. Nah, atau kemudian selain biaya pengobatan ada kalau kecelakaan kemudian dia mengalami cacat, mohon maaf, apakah cacat tetap sebagian atau cacat tetap total, atau yang fatal ya meninggal. Nah, ini masing-masing ini kita berikan ada limit manfaatnya. Jadi kalau biaya pengobatan dia per kali kejadian kita berikan tunjangan 100.000. Kalau per kejadian. Jadi misalkan dia kecelakaan kemudian dia berobat ke rumah sakit nah kita ganti 100.000, kita berikan santunan 100.000. Nah, kalau dia mohon maaf cacat tetap, ya itu nanti akan kita lihat berdasarkan bagian tubuh mana yang cacat, karena memang kita menggunakan polis standar Indonesia. Dia melihat berdasarkan kehilangan fungsinya berapa persen. Misalkan kalau kehilangan tangan, 2 tangan itu dianggap sudah cacat permanen, sehingga limitnya langsung keluar 10 juta. Tapi kalau misalkan jari dia lagi kerja jari, mohon maaf jari ya itu kita lihat kehilangan fungsinya 10% misalkan, maka dari 10 juta tadi manfaatnya 10% berarti 1 juta. Ini lagi-lagi mohon maaf bukan artinya kok bisa jari tangan kok dikasih persentase enggak, ini lebih pada aspek kehilangan fungsinya itu mempengaruhi produktivitas berapa persen. Jadi basisnya memang lebih pada kehilangan kapasitas fungsional. Artinya produktivitasnya agak terganggu. Betul. Nah, kalau meninggal ya di produk ini itu 10 juta santunannya. Jadi untuk biaya pemakaman ya atau biaya-biaya pengurusan dan lain-lain. Itu termasuk dalam iuran anggota yang kita blend. Betul. Artinya untuk preminya Betul. Artinya peserta memang tidak bayar apalagi udah termasuk iuran di sana gitu kan. Bukan 100.000 itu ditambah lagi ya Pak preminya gitu kan, bukan ya. Betul. Nah, itu sebenarnya kartu anggota yang kita tambahkan manfaat asuransi gitu ya. Nah, tadi yang perkejadian itu ya, itu berapa lama, berapa kali? Pertama untuk klaimnya itu berapa lama? Kemudian frekuensinya itu ini kan setahun ya. Polisnya setahun, betul. Nah, itu berapa kali, Pak? Kalau kejadian memang tidak dibatasi, Pak. Jadi kalau misalkan, tapi limit maksimal kan 10 juta nih. Kalau per kali kejadian 100.000 ya berarti 100 kali kejadian ya. Tapi ya mudah-mudahan enggak lah, Pak. Kalau orang rasanya 100 kali kecelakaan gitu kan. Kasihan juga. Nah, itu berapa lama untuk bisa klaimnya itu keluar? Jadi pertama kita berikan masa lapor. Jadi pada saat kecelakaan kemudian dia punya waktu 3 hari untuk lapor. Nah 3 hari lapor kemana? Ya itu bisa lapor ke Apetnas, kemudian di Apetnas melapor ke kami, atau kita juga punya layanan hotline nih. Langsung melalui hotline, betul ada kita namanya Halomia.
MIA itu Mega Insurance Assistant. Itu nomor kontaknya 1500119. Oke. Nah, tinggal call di situ, tinggal chat di situ, laporkan maksimal 3 hari. Kemudian nanti akan ada arahan. Oh, dokumen klaimnya tolong dilengkapin misalkan. Kalau dia tadi apa namanya itu butuh biaya pengobatan kan kecelakaan, ya kita akan minta nanti kwitansi dari dokternya. Nah, oh ternyata kwitansi aslinya kan sudah dipakai nih untuk asuransi lain misalkan punya, nggak apa-apa kita kopian nih aja, yang penting ada stempel kliniknya. Nanti dokumen dan lainnya sudah lengkap, maka kita akan berikan persetujuan klaimnya, ya insya Allah maksimal H plus 14 hari ya sudah dibayar. 14 hari kerja itu sudah dibayar ke tapi biasanya memang jauh lebih cepat sih, karena produk ini kan yang simple ya. Biasanya kalau memang produknya kita nyebutnya simple produk dan non simple produk. Kalau ini kan lebih simple produk ya. Satu dari sisi nominal memang tidak besar, yang kedua dari sisi kejadiannya validasinya lebih mudah. Iya. Tapi kalau kayak tadi saya contohkan akses mobil, ya kita akses dulu, kemudian apa spare partnya tersedia atau enggak, ini lebih panjang memang. Tapi kalau ini klaim ini tidak terlalu lama nih. Tidak lama. Ya, karena kan selama ini image klaim itu kan selalu lama gitu. Iya. Udah pulang dari rumah sakit belum juga turun tuh klaimnya gitu kan. Tapi kalau ini 14 hari kerja dan mungkin bisa lebih cepat. Betul. Jadi memang basisnya dokumennya. Baik yang untuk tadi kejadian maupun yang ada kecelakaan atau mungkin meninggal dunia ya. Betul. Kira-kira mungkin kartu anggotanya ini seperti ini nih Pak Im. Ada fotonya Pak Indra ini. Iya, sambil contoh gitu kan. Nanti mungkin penjelasan detailnya ada tim kita di dalam video yang setelah ini yang juga masuk penjelasan seperti ini. Tapi dari Mega Syariah ada ini juga ada polis atau apa nanti yang dipegang oleh jadi memang nanti keluar polis Pak. Nah, kita nyebut polis induk. Nah, polis induk ini nanti dipegang oleh DPP Apetnas. Nanti per masing-masing anggota itu akan dapatkan kartu, tapi memang bukan kartu fisik seperti ini Pak. Ya, ini jadi juga kita kebetulan cetak untuk contoh. Sebenarnya digital juga Pak. Sama. Oh, ini digital juga digital juga. Jadi kartunya nanti per masing-masing nama dia ada kartunya. Nah, di layar ini kelihatan. Oh ini ya. Oh jadi nanti setelah isi registrasi kartu anggota, terus kemudian dia otomatis link ke asuransi. Betul. Untuk dapat polis yang digital tadi itu ya. Jadi memang prosesnya kawan-kawan di Apetnas itu entry data anggota gitu ya. Kemudian nanti kawan-kawan di Apetnas akan memberikan datanya ke kami. Nah, begitu data kami terima, ini kan prosesnya cepat karena udah digital semua Pak. Jadi begitu kami terima, ya itu langsung bisa jadi polis di hari yang sama. Ini Pak Im udah nyinggung data ini. Kemarin tuh ada pertanyaan dari anggota kita. Pak Indra, ini data kita aman nggak sih katanya kan? Kalau bilang kalau ke kita ya kita buat apa? Gitu kan? Nggak mungkin kita jual belikan gitu kan. Tapi kalau untuk asuransi gitu aman nggak Pak Im data-data peserta kita? Iya, kami pastikan aman Pak. Jadi Mega Insurance ya kan terdaftar diawasi juga oleh OJK Pak. Jadi memang kita punya kontrak ikatan terkait dengan perlindungan data. Jadi data ini memang murni hanya untuk kepentingan polis asuransi. Dan data yang diminta simpel kan, hanya nama, nomor KTP ya. Kemudian juga nanti periode polisnya. Data-data lain nggak kita butuhkan. Jadi dijamin datanya aman ya teman-teman. Dipastikan Pak Im data-data teman-teman itu aman ya kan. Oke Pak Im, jadi saya mungkin mau tegaskan lagi dengan bundling dengan kartu anggota kita ya, yang iurannya sebenarnya iuran anggota nih. Iuran anggota. Ya, sesuai dengan ADRT kita gitu kan, ada iuran 100.000 per tahun dan itu kita blend dengan asuransi ya, asuransi syariah, Mega Syariah. Saya mau tegaskan lagi, jadi untuk klaim yang bisa didapatkan ya dari fasilitas kita ini, satu kalau ada kecelakaan perkejadian ya 100.000 biaya pengobatan, pengobatan gitu kan bisa buat tambahan obat, buat tambahan yang lain-lain kan. Terus kalau dia kecelakaan dia dapat kalau santunan cacat tetap itu tergantung ada nilainya, tergantung kehilangan fungsinya berapa persen. Dan yang tadi yang meninggal dunia dia maksimal 10 juta. Itu semua prosesnya
14 hari kerja. Iya, Ya. iya. Yang berbeda hanya dokumennya aja. Dokumen. Jadi kalau tadi sakit, pengobatan kan apa namanya itu kwitansi rumah sakit. Oke, jadi kwitansi, kemudian apa namanya semacam penyebab kejadiannya apa tuh? Ya, jadi ada lapor polisi segala macam juga? Enggak, lapor ke polisi itu misalkan dia meninggal, tetap itu lapor polisi. Oke, itu pasti ya. Betul. Kecelakaan tadi. Jadi kalau kecelakaan tadi surat kematian. Kematian yang diterbitkan dari instansi yang berwenang. Jadi untuk memvalidasi bahwa memang satu tadi polisi sudah terjadi kecelakaan, yang kedua bahwa ada dokumen apa namanya akta kematian menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang meninggal dunia. Nah kalau yang cacat tetap tinggal tadi ditambahkan tuh diagnosanya. Nah, jadi kehilangan fungsi apa misalkan mohon maaf tangan, jadi tinggal nanti kita lihat tabel. Nah begitu ada anggota kita yang registrasi kartu anggota dan itu termasuk otomatis asuransi ya. Itu seberapa lama mereka udah bisa termasuk jadi anggota itu apa asuransi? Itu efektif per data dilaporkan ke kami, Pak. Jadi begitu dia registrasi, kemudian data masuk ke kami, nah itu per hari itu sudah bisa cover. Oke, begitu udah masuk data udah bisa di cover. Sudah bisa di cover. Memang berbeda dengan asuransi yang lain tuh. Kalau asuransi kesehatan biasanya ada masa tunggu. Tapi kalau kecelakaan kan bisa kapan aja, Pak. Kita nggak tahu. Jadi memang tidak ada masa tunggu. Begitu hari ini didaftarkan, hari itu polis sudah aktif. Langsung aktif. Ya. Oke. Untuk yang 3 semua itu ya. Betul. Oke. Sepanjang tadi kan datanya sudah kami terima dan yang tadi kontribusinya sudah masuk. Iya, kalau pencairan tadi 14 ini ya. 14 hari kerja Betul. Ya. Oke, Pak, ya mungkin yang agak lebih teknis ini maksud saya gimana mereka tuh tahu anggota ini udah tercover asuransi gitu. Kalau tadi kan kita sampaikan begitu mereka daftar itu udah otomatis. Tapi mereka saya udah daftar atau belum gitu. Jadi tahu dari mana itu, Pak? Pertama dari kartu asuransi itu ada tuh. Itu langsung keluar. Dan ada presidennya. Ada apa namanya itu masa berlakunya di situ. Nah itu udah bisa lihat di situ. Atau nanti juga di kami kan juga punya layanan Talomia tadi. Itu bisa dicek validasi polisnya aktif atau tidak. Ya dicek nanti nomor polisnya kan, nah di kartu. Jadi ada periode polisnya dari kapan sampai kapan. Nah itu langsung kelihatan. Kalau di kita ini setahun ya? Setahun betul. Setahun. Nah ini ada pertanyaan juga dari anggota kita. Anggota BPD itu kan periodenya masih ada yang 4 tahun ke depan gitu kan, ada masih juga 6 tahun gitu kan. Bisa nggak itu langsung dia satu periode, jadi bukan 1 tahun gitu? Iya. Dalam program ini kebetulan 1 tahun, tapi ya memungkinkan tuh kita eksplorasi misalkan jangka panjang ya. Tapi yang dalam program ini sekarang memang tahunan. Artinya kalau kita memang permintaan seperti itu cukup tinggi, kita bisa pindahin ke untuk 1 periode jabatan mereka. Nanti gitu bisa ya. kita diskusikan di detail. Nah itu kan buat anggota BPD, Apetnas ya. Kalau keluarganya juga mau ikut gimana? Nah keluarga mau ikut nih, boleh Pak. Boleh. Apakah nanti kita bikin produk yang sama persis gitu ya, atau misalkan mau bikin yang beda, itu sangat memungkinkan. Nanti tinggal teknisnya. Kalau tadi kan yang anggota datanya melalui pelaporan anggota. Kalau keluarga nanti tinggal kita atau teknisnya apakah ada data lain yang perlu disubmit atau ada media lain nanti bisa dikembangkan. Artinya bisa juga anggota BPD ini menawarkan ke masyarakat dong. Bisa juga. Bisa. Dengan ini yang sama, dengan premi yang sama. Nah, apakah dengan premi yang sama nanti kita akan melakukan reprogram ya? Karena kan yang kita set ini itu berdasarkan profilnya anggota. Jadi menariknya asuransi itu memang dia bisa tidak sama antara orang per orang. Beda kalau asuransi aset ya, tadi asuransi mobilnya harga sekian, wilayahnya Jakarta, itu sudah ada rate-nya. Tapi kalau kita ngomongin asuransi di luar yang aset tadi, kesehatan, asuransi kecelakaan, itu memang tergantung profil. Jadi persebarannya apakah wilayahnya wilayah yang misalkan ya
rawan-rawan gempa kah atau rawan kecelakaan dan lain. Memang itu jadi faktor yang mengkontribusi besaran premi gitu. Oke, saya kena singgung bencana nih. Ini tadi kejadian tadi termasuk bencana juga nih. Iya, betul. Kecelakaan termasuk itu. Bencana. Berarti kena banjir kemarin misalnya, itu anggota kita bisa klaim. Iya, betul. Oke, gempa juga bisa diklaim juga. Iya. Oh, ini banyak juga pertanyaan terkait itu. Apakah cuman kena dia kecelakaan pada saat kerja aja atau juga kena ada bencana? Iya. Jadi clear ya. Jadi untuk bencana ya, banjir atau gempa itu ya, gunung meletus. Huru-hara mungkin juga ya. Nah, huru-hara ini agak spesifik nih. Gimana? Jadi memang di beberapa polis memang dia ada perluasan kita sebutnya rider. Jadi nggak masuk di program kita ini ya. Oke, terus kalau mungkin mereka lihat wah ini benefit yang didapat, terus pelayanan dari Mega Syariah ini bagus gitu ya. Mereka mau tingkatkan sendiri boleh nggak? Boleh Pak, boleh. Jadi kita nggak harus pakai program yang ada. Nanti tinggal kita diskusi, misalkan mau pakai program ini supaya terdata, misalkan ya kita akan diskusi. Tapi kalau misalkan dari teman-teman Apetnas ya nggak apa-apa, diserahkan masing-masing ya. Kita mengikuti aja kebijakan yang ada di Apetnas. Karena bagaimanapun ini terkait dengan tanda kutip anggota komunitas itu Apetnas. Jadi perlu dari kebijakan dari Apetnas. Pak Iim, saya minta sedikit ini ya clue dari Pak Iim ya. Kenapa anggota kita perlu untuk ambil program asuransi ini yang paket dengan kartu anggota ini? Iya. Ya pertama kalau di project ini kan memang dia tidak dicas ya Pak, karena kan sudah bagian satu kesatuan dari iuran anggota. Jadi itu sebenarnya nggak bayar premi. Nggak bayar premi. Ya, free betul. Sebenarnya ya. Sebetulnya free. Nah yang kedua, kalaupun misalkan bayar ya ini punya manfaat yang tadi sudah disampaikan tuh. Iya. Mitigasi risikonya, ya kenyamanan kita dalam beraktivitas gitu ya. Betul. Yang kemudian juga tadi antisipasi biaya-biaya mungkin tidak tercover ya. Tadi kan mungkin dari asuransi, saya punya nih asuransi kesehatan, sudah di cover rumah sakitnya, iya, tapi ada biaya memang. Iya. Kadang keluar juga untuk yang tadi ojeknya, orang sambil nunggu pasien dia makan dan lain-lain. Oke, Pak Im karena asuransi Mega pernah dapat penghargaan juga nih dari teknologi waktu itu ya, dari Kementerian Bank Award ya. Sejauh mana teknologi yang ada di Mega Syariah ini untuk bisa, karena ini kan anggota kita kan seluruh Nusantara nih. Iya, betul. Ada yang memang internetnya bagus kalau pakai itu ya, internet ya. Tapi ada juga yang kadang masih belum terjangkau ya. Belum terjangkau. Nah ini gimana ininya Pak Im? Ya pertama apa penerapan teknologi ini di Mega Insurance nih, kita hampir hulu ke hilir nih Pak. Jadi mulai dari proses pendaftaran, tadi Pak ini sempat tanya penutupan asuransi ya. Jadi kalau di kami nasabah masuk tuh namanya penutupan, menutup resiko. Jadi sejak saat itu pun sudah kita ada teknologi. Baik yang kita lakukan melalui aplikasi, kita punya ada aplikasi insurance. Saya mau daftar asuransi bisa langsung di gadget. Atau kalau kita kerja sama bisnis to bisnis ya datanya ya kita bisa host to host. Jadi semua admin yang entry ya kita sudah otomatis terima data. Itu dari awal. Pun polis yang tadi kita sampaikan juga bentuknya digital. Ya, itu dari layanan pertama kali waktu pendaftaran. Kemudian di tengah-tengahnya proses kita juga sudah menggunakan sistem. Jadi antara satu bagian dengan bagian lain kita bisa monitor. Termasuk nanti layanan klaim. Jadi di aplikasi M-Insurance juga kita sudah punya layanan klaim. Kita bisa tracking di situ juga. Di beberapa lini produk kayak misalnya asuransi kendaraan, kita nggak usah datang ke kantor nih. Dia tinggal videokan foto sendiri, dia pilih nanti kejadian seperti apa, SPK ke bengkelnya keluar di situ juga. Jadi itu meminimalisir satu sisi waktu, ya, tenaga dia harus ke kantor ya, kita cukup dia upload sendiri datanya. Tapi kan Mega Syariah juga punya cabang-cabang seluruh. Betul, punya cabang Indonesia juga. Ya. Artinya gini, kalau ada anggota kita yang memang agak sedikit kurang paham nih menggunakan teknologi, dia harus klaim, dia bisa langsung datang juga ke cabang-cabang atau gimana? Ya selain datang ke cabang tentu boleh ya. Tapi kita juga punya akses tadi chat. Ya, jadi
Apakah dia belum puas, dia mau telepon boleh. Tapi kalau mau sambil ya kita duduk-duduk mau sambil WhatsApp tadi di Halomia itu bisa. Oh. Nanti ada yang chatbot yang sudah menjawab untuk pertanyaan standar. Ada juga yang wah kayaknya saya butuh explore lagi, itu juga ada officer kami yang siap. Jadi di nomornya tadi 1500119 ya. Okay. Atau WhatsApp-nya 08111 1500119. Itu teknisnya Halomia itu harus ini dulu, dah. Harus oh ini WA ya. Jadi ada WA, ada call center, ada apps juga. ada apps juga yang di Mega Insurance apps tadi. Oke. Iya, apapun yang mereka tanya bisa lewat Betul, itu. betul. Ya, termasuk waktu klaim, Iya. belum bisa diklaim atau prosesnya segala macam bisa di situ Bisa semua. ditanyakan Ya? di situ. Bisa semua di situ. Jadi meskipun kita punya kantor cabang gitu ya, tapi kan yang pertama dari sisi kantor cabang juga mungkin kan butuh effort orang untuk datang. Terlepas dari jauh dekat ya, kalau dekat ya tapi harus ke luar juga. Nah ini layanan Halomia ini kita kedepankan. Oke, kalau dilihat proses klaim di sini Pak Aib, dari peserta nih kalau ada yang harus mereka klaim, siapkan dokumennya, Ya. mereka masuk ke Halomia dulu ya? Jadi mereka lapor ke Halomia, bisa chat, kemudian dokumennya pun bisa di send pakai WA. Oh. Jadi dia nggak perlu kirim-kirim pakai fisik dikirimin, nggak perlu. Oh, nggak perlu kirim Ya, jadi fisik ya? fisik itu nanti aja kalau diterima klaimnya. Jadi pada saat dia pelaporan ya kita juga pengen memudahkan. Iya. Jadi untuk analisa silakan dikirimkan laporannya, kemudian difoto, di send pakai WA tadi, dianalisis segala macam, baru nanti dokumen fisik ya pada saat mau bayar klaim aja. Iya. Nah kalau di sini saya lihat 14 hari kerja itu pembayaran klaimnya ya? Iya, betul. Nah ini gimana teknis pembayaran klaim ini? Ke rekening atau ke pusat atau gimana teknisnya? Langsung ke rekening peserta yang bersangkutan. Oh, Iya. Oke. Jadi pada saat registrasi mereka udah isi nomor rekening juga dong ya? Kalau diregistrasi daftar belum. Uh-huh. Nanti pada saat dia pelaporan klaim, kemudian nanti disetujuin klaimnya, nah baru dia informasi nomor rekening. Jadi tidak kita mintakan di awal. Oke. Karena nanti kan juga agak susah ya. Pertama dia udah masukin data nama, alamat, tanggal lahir dan lain, terus masuk nomor rekening. Nomor rekeningnya belum tentu terpakai juga. Oh. Kecuali nanti klaim. Jadi kita minta nomornya nanti saja. Untuk mempermudah data yang perlu di entry. Nomor rekeningnya nggak harus grup Mega juga nggak ya? Oh enggak ya. Tapi dengan mereka lebih baik gitu. Nggak kena biaya kan? Nggak ada kena biaya dan kena fasilitasnya potongan banyak. Oke. Itu Ini bisa sambil juga. promo juga Bang Mega. Nah, ini maksud saya menarik nih. Ini kan kena Mega Sara ini kan dalam satu grup Ekosistem. besar ya, ekosistem Pak Khairul Tanjung ya. Iya. Tadi ada apa? Tadi ada banknya juga Bank Mega, gitu betul. kan. Saya dengar ada travel biro Umroh juga, ada gitu kan. Kemudian kebetulan juga punya share juga di Citylink kalau nggak salah ya. Masih ya? di Garuda Indonesia ya. Nah, maksud saya mungkin ini kerjasamanya kita akan bisa kembangkan juga ke unit-unit yang lain yang mungkin terkait dengan kegiatan teman-teman di desa ini. Iya. Nah, selain asuransi ya, nanti perbankannya bisa diterusin juga, travel umrohnya ya. Betul. Kemudian kita juga lagi siapkan nih program untuk uang deso ke Baitullah. Ya kan. Nah, mungkin nanti paket umrohnya dan asuransinya udah betul. Pasti harganya preminya mungkin lebih kompetitif mungkin ya. Atau tetap sama aja mungkin ya. Nah ini enaknya kalau kita kerjasama B2B gitu ya. Karena memang kerjasamanya khusus, maka kita bisa bikin produk atau gimmick punya khusus juga. Yang memang tidak kita keluarkan di market. Iya. Nah tadi nyambungnya umroh tadi, kita juga punya produk asuransi perjalanan umroh. Jadi mengcover mulai dari dia berangkat sampai nanti kepulangan ke Indonesia. Oke. Nah itu harus travel yang kerjasama juga sama Mega enggak? Iya betul. Nanti kalau kebetulan kita udah kerjasama dengan travel lain, tidak kerjasama dengan Mega bisa nggak? Jadi ambil produknya? Bisa aja, karena sebetulnya gini. Pada saat travel atau PPIU dia butuh asuransi, mereka kan masuk ke aplikasinya Kementerian Agama yang namanya Siskopatuh. Nah kami sudah masuk dalam anggota Siskopatuh. Jadi tinggal diklik aja, pilihan nanti asuransi umum Mega ada di situ.
Oke. Nanti travel itu atau PPU biasanya memang punya agreement sama kita. Tapi in case ternyata butuh berangkat, tinggal sepanjang memang asuransi sudah terdaftar di Kementerian Agama. Oke. Terus grup sendiri punya travel umroh haji juga? Ada Punya juga Faya. ya? Ada fasilitas juga dari banknya nggak untuk ambil paket umroh atau haji? Ya mungkin ada talangan atau apa itu? Nanti mungkin bisa kita ini juga tuh paketnya itu. Nah, saya khawatir salah menjawab ya Pak. Tapi setahu saya di Bank Megasari punya produk terkait dengan umroh. Jadi teknis seperti apa ya nanti kita bikin podcast lagi terpisah. Iya. Termasuk mungkin nanti dengan flight ya, dengan penerbangan. Karena mobilitas teman-teman kita kan ada yang ke pusat, ada kemana. Mungkin nanti bisa juga kerjasamakan dengan Citylink atau Garuda? Garuda Pak. Garuda. Oke, Pak Im, kira-kira ada lagi mungkin closing statement terkait dengan kerjasama kita, ya produk yang sekarang ada satu paket dengan kartu anggota ya, yang ingin disampaikan sebelum kita tutup, Pak Im. Makasih Pak. Pertama kami mengapresiasi kawan-kawan di DPP Apentas yang memikirkan sampai sedetail itu Pak. Jadi memikirkan anggota-anggota BPD. Yang kedua, terima kasih juga nih sudah bekerjasama dengan Mega Insurance ya. Mudah-mudahan kolaborasi ini menjadi kolaborasi yang penuh manfaat gitu ya. Jadi bisa memberikan manfaat luas nggak cuma dengan Mega dan Apetas tapi juga anggota-anggota BPD. Oke, makasih Mas. Barangkali itu Pak. Terima kasih sekali lagi Pak. Cukup lama kita pertimbangan kita untuk pilih ini. Akhirnya kita jatuhkan pilihan ke Mega Syariah. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa terus amin. Ke bidang-bidang yang lain kita kerjasamakan. Oke, makasih banyak Pak Im. Terima kasih Pak Indra. Waktunya ya, penjelasannya. Mudah-mudahan nggak ragu-ragu lagi nih teman-teman ya untuk bisa mengikuti program ini. Penjelasannya tadi, proses klaimnya, manfaatnya yang akan diterima gitu kan, dan siapa itu Mega Syariah gitu kan. Jadi biar tahu nih semua udah digambarkan oleh Pak Im. Mudah-mudahan podcast kita kali ini bermanfaat terutama buat anggota BPD dimanapun Anda berada ya. Dan waktu kita akan coba kerjasama lagi untuk bidang-bidang yang dibutuhkan oleh teman-teman BPD dimanapun berada. Demikian Pak Im, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Indra. Sekali lagi waktunya. Makasih. Sehat terus. Amin, sama-sama Pak. Sukses juga terus dengan Mega Syariah ya dan grupnya. Iya. Oke, demikian sahabat beritadesa.tv dimanapun berada, perbincangan kita dengan Pak Iim Koimudin. Oke, beliau Syariah Deputy Director ya. Bentar lagi nih udah spin off nih. Insya Allah Pak, mohon doanya Pak. Amin. Mohon doanya. Oke, sampai jumpa pada podcast yang akan datang. Tetap selalu sehat dan beritadesa.tv untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.